Halo teman-teman, balik lagi di channelku Arjuna Gosong. Oke teman-teman, bagaimana sih cara agar pohon durian kalian itu cepat berbuah lebat, sehat tanpa pupuk kimia? Oke teman-teman, jadi setidaknya ada 5 amunisi. Plus nanti aku jelasin yang satu ini bonus tambahan gratis, oke? Nah, oke. Jadi sebelum kita bahas ini nih, aku sarankan kalau teman-teman ingin tanam pohon durian, itu yang pertama adalah tanahnya digali dulu. Minimal lebar sama panjangnya itu 1 meter, kemudian dalamnya sekuatnya teman-teman kuat menggalinya. Syukur-syukur kalau bisa tanah yang keras, lapisan tanah keras itu sekitar 80 cm dari lapisan atas. Itu ada lapisan yang namanya, kalau di sini namanya itu adalah tanah apa sih namanya, lupa aku ya. Tebalnya sekitar segini, itu keras banget, itu susah ditembus sama akar tanaman teman-teman. Susah bukan berarti tidak mungkin ya, tapi kalau teman-teman gali itu ya dikeluarkan, itu akan lebih baik. Nah, namanya tanah padas teman-teman, keras banget. Kalau itunya itu tebel, itu susah banget ditembus sama akar. Jangankan pakai akar, pakai cangkul aja susah teman-teman, dicangkul itu mendat-mendat. Nah, setelah itu kan ya teman-teman ya, teman-teman cari pupuk kandang yang benar-benar udah jadi tanah. Lalu pupuk kandang itu entah kotoran apa namanya, kambing ataupun sapi atau kelinci ya, usahakan yang pemakan rumput teman-teman, atau daun lah intinya ya. Dicampur 50/50. Gak usah pakai sekam teman-teman, apalagi sekam mentah, bahaya karena bisa mengundang rayap teman-teman. Nah, setelah dicampur, masukin semuanya ya teman-teman ya. Atau sebelum dimasukin, biar lebih cepat, dibiarkan di luar ya, habis itu dibolak-balik gitu biar kena oksigen. Kalau misalkan langsung dicampur, itu biarkan setidaknya 1 bulan biar reaksi kimia dan biologi di dalam tanah itu berjalan dengan baik sampai selesai dulu gitu teman-teman, campurnya. Nah, setelah itu ditanam seperti biasa, nanamnya saat sore hari teman-teman ya. Nah, setelah itu kalau udah ditanam, dikasih air tiap hari, jangan lupa perawatan itu juga sangat penting teman-teman. Perawatannya seperti apa? Oke, pertama kali yang harus rutin dirawat adalah menggunakan ini teman-teman, pembenah tanah. Membuat cairan pembenah tanah itu tidak mudah teman-teman. Teman-teman tinggal cari bahan yang mengandung karbohidrat yang asalnya dari dalam tanah lalu di blender. Contoh nih ya, karbohidrat yang dari dalam tanah itu adalah ubi yang manis. Ini keren banget ini teman-teman ya. Kalau pakai irisan beras beda lagi, itu karbohidrat yang ada yang di atas tanah teman-teman. Wes pokoknya ini aja, ubi jauh lebih murah daripada beras. Terus caranya teman-teman ambil 1 gelas, masukin ke dalam tangki 16 liter, semprotkan di permukaan tanah. Oke, kita lanjut. Karena tanamannya ini di fase vegetatif, biar pertumbuhannya kenceng, teman-teman rutin seminggu sekali semprot. Dosisnya sama 100 ml atau ya sekitar 1 gelas yang kecil lah ya, jangan berlebihan pokoknya ya, dikit-dikit aja gitu dulu, dicampur sama 16 liter air, semprot ke pohon, daun, tanahnya juga nggak masalah. Oke, terus jangan lupa 1 minggu sekali juga. Kalau ini ketika udah setahun lah, umurnya setahun, baru rutin disemprot ini teman-teman. Semprot juga dengan dosis sekitar 100 ml untuk 16 liter, semprot merata. Terus ini apa? Sama, ini adalah POC untuk merangsang buah, dibuat dari buah-buahan yang di blender teman-teman, kulitnya boleh. Nah, yang ini tadi teman-teman, ini kan tinggi nitrogen. Nah, ini dibuatnya dari, teman-teman bisa cek di kebun ada daun apa yang pertumbuhannya itu cepat, ya kan? Misalnya daun bayam, kangkung. Nah, itu berarti nitrogennya tinggi.
daun lamtoro, daun kelor dan sebagainya. Yang daunnya itu warnanya hijau pekat itu teman-teman. Ya, oke. Daun awar-awar pun kan nggak ada yang manfaatin tuh, bisa banget. Terus ini teman-teman, kalau yang ini dibuat, ini lebih mengarah ke NPK seimbang. Teman-teman bisa mengaplikasikannya 1:20. Jadi 1 liter ya, 1 liter ini itu dicampur sama 20 liter air, kemudian dikocokkan. Kalau pohonnya masih kecil, cukup 1 gayung per hari teman-teman. Insya Allah tanaman teman-teman tuh jadi vigor banget, cepat besar, cepat berbuah. Ini dibuatnya dari apa teman-teman? Dari anak pisang teman-teman. Anak pisang loh ya. Anak pisang itu teman-teman cek, pokoknya habis tumbuh, teman-teman masih tumbuh sekitar 50 cm ya, teman-teman potong, itu cepet banget tumbuhnya. Nah, jadinya unsur yang terkandung dalam batang atau anakan pisang itu tadi kita manfaatin untuk nyuburin pohon durian kesayangannya teman-teman gitu. Nah, satu lagi berarti teman-teman ya, jadi kan nanamnya udah ya kan, gatel. Nah, nanamnya kan udah ya kan, berarti satu lagi aspek yang perlu diperhatikan yaitu pestisida. Nah, pestisida yang buatan pabrikan itu tuh bikin resistensi terhadap hama. Jadi hamanya tuh semakin lama semakin kebal teman-teman, kayak gitu. Nah, lebih baik teman-teman bikin pestisida nabati. Nah, caranya gimana? Teman-teman cek di kebun daun apa yang tidak dimakan sama hama. Contoh nih, sangat kelihatan ya, daun singkong teman-teman. Singkong lo ya, bukan ubi, sama-sama ketela, tapi kalau singkong itu daunnya utuh teman-teman, ya kan? Kenapa? Karena di dalam daun singkong itu ada sianidanya. Sianida ini bisa membunuh makhluk hidup teman-teman. Loh, kalau dimasak kok nggak mati mas manusia? Iya, kalau udah direbus sianidanya menjadi menguap, berkurangnya drastis. Makanya ada kan kambing kalau dikasih makan daun singkong terlalu banyak dia mati kan, kembung mati, yaitu karena sianidanya gitu loh. Jadi eman-eman ya, ketika teman-teman udah ngolah tanahnya, kemudian rutin spray ini, kocok NPK seimbang ini, kalau nggak disemprot pestisida nabati, dosisnya sama teman-teman, cukup 1 minggu sekali, atau kalau misalkan nggak ada hamanya juga nggak masalah teman-teman, tapi alangkah baiknya itu pencegahan teman-teman gitu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, ada satu lagi ini teman-teman ya, ini adalah enzim bromelin yang terbuat dari kulit nanas ataupun buah nanas yang busuk. Fungsinya teman-teman cek di videoku yang sebelum-sebelumnya ya, di channel Arjuna Gosong. Sekian, terima kasih.